Hai Sobat Ternak, hari ini kita bakal kedatangan tamu spesial yaitu Ibu Vandini Maidia Anjani SPT MSI. Nah, beliau salah satu dosen penjurusan peternakan Universitas Mawarman yang akan membahas tentang nutrisi ternak dan juga teknologi pakan ternak. Nah, terus sumber pakan yang digunakan dalam peternak itu biar bisa memenuhi kebutuhan nutrisi pada ternak itu cara memilih pakannya itu gimana sih? Cara memilih bahan pakan sebenarnya kita harus menentukan dulu bahan pakan yang akan digunakan. Nah, biasanya di peternakan terutama ruminasi apa yang digunakan di bahan pakan itu? Hijauan sama konsentrat. Ya, kalau konsentrat itu biasanya diperoleh dari bukilan atau hasil pertanian. Ya, dari produk pertanian kan kebanyakan. Nah, jadi bahan pakan itu gimana sih cara milihnya dengan gimana cara kita menyesuaikan kondisi lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan si bahan pakan ini biar nutrien tetap terpenuhi. Nah, caranya itu kalau memilih bahan pakan itu ada 5 kriteria. Yang pertama, palatabilitas tinggi, ketersediaannya tinggi, yaitu tidak toksik, sama yaitu tidak bersaing dengan manusia. Satunya sumbernya melimpah. Jadi sumbernya juga melimpah. Jadi ketika misalnya suatu baik produk pertanian memenuhi 5 kriteria ini, dia itu bisa diformulasikan ke dalam formulasi langsung dan bisa digunakan untuk sebagai bahan makan. Jadi peternak nggak usah khawatir nih untuk mencari, oh di sana tuh nggak ada nih barley misalnya. Kan itu kan salah satu bahan pakan yang baik produknya. Nah, itu bisa diganti dengan apa aja yang ada di situ. Misalnya ada lamtoro, ya udah pakai lamtoro, nggak apa-apa kan gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Nah Bu, ada nggak sih tips ataupun trik yang memaksimalkan penyerapan nutrisi pada ternak? Untuk penyerapan nutrisi itu biasanya kita bisa melakukan dengan penerapan teknologi pakan. Misalnya kayak tahu anti nutrisi kan? Anti nutrisi yang ada di suatu bahan itu biasanya dia akan meningkat nutrien kan penyerapan, terutama protein, misalnya tanin. Nah, kita biasanya bisa memanfaatkan daun singkong apa enggak? Daun singkong ya bisa. Ya, tapi daun singkong ada apanya? Cyanida. Ada cyanidanya dalam daun singkong, tapi cyanida itu akan menghilang ketika kita melakukan processing di dalam pakan tersebut. Misalnya kita melakukan pemanasan. Jadi ketika kita melakukan pemanasan, kadar cyanidanya akan menurun dan dia bisa digunakan untuk bahan pakan. Salah satu teknologi pakan yang sudah mulai banyak diterapkan itu biasanya apa? Yang udah suka Yuli dengar? Teknologi. Amoniasi, fermentasi itu kan salah satu teknologi pakan kan. Nah, itu tuh dia tuh memanfaatkan bakteri atau mikroba yang ada di dalam si E4 kan, saya pakai starternya. Nah, nanti tuh dia akan mendegradasi pakan itu biar lebih mudah dicerna oleh ternak, terutama ruminansia, karena itu kan serat kan yang degradasi kayak gitu. Terus kan Ibu ada bilang tadi fermentasi. Nah, fermentasi ini kan itu kelebihan maupun kekurangannya itu gimana? Kalau fermentasi itu biasanya kalau kelebihannya yaitu bisa menggunakan bahan apa aja dan kita asal punya starternya dan bakterinya bisa udah tumbuh dalam hijauan tersebut, kan kita bisa harus ada hijauannya kan. Kalau enggak kita meskipun misalnya starternya nggak ada, kita bisa belikan kayak molasses, itu kan harganya lumayan murah kan untuk jadi starter biar bakterinya tumbuh dulu. Cuma minusnya kalau melakukan fermentasi itu dia itu gampang terkontaminasi karena fermentasi itu butuh apa? Lingkungan yang aerob kan. Nah, untuk membuat lingkungan yang aerob itu agak sulit ketika kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa ini rapat banget apa enggak sih. Menurut kita udah rapat tapi ternyata ada kontaminasi, nah kayak gitu. Jadi untuk membuat itu tuh kayak kita tuh harus benar-benar paham itu tuh udah benar-benar nggak ada si udara yang bisa masuk ke dalam kontainer kita kayak gitu. Itu yang agak sulitnya kalau fermentasi. Nah, kadang tuh busuk kan atasnya, cuma kalau misalnya cuma atasnya busuk, masih bawahnya masih bisa dipakai asal hasilnya tuh masih terdeteksi wangi dan hijau itu masih bagus kayak gitu. Nah, kan pakan fermentasi terus silas itu kayak kalau dilihat tuh prosesnya hampir sama. Tapi itu sebenarnya berbeda atau memang sama sebenarnya silase sama fermentasi pakan ini? Silase sama pakan fermentasi itu sama aja sebenarnya. Jadi teknik silase itu adalah dengan cara fermentasi. Nah, beda kalau amoniasi. Kalau amonia berarti tambah ya, karena dia sumber amonianya. Jadi nanti teknik itu sama-sama dilakukan fermentasi, cuma bahannya beda kayak gitu.
Nah selanjutnya Bu, kalau yang ini Bu nih, cara mengatasi ternak yang mengalami kelebihan maupun juga kekurangan nutrisi. Nah tapi sebelum itu emang ada ya Bu, ternak yang mengalami kelebihan nutrisi gitu? Oke sih. Nah saya bagi lagi pertanyaannya. Pernah lihat nggak ternak yang mengalami kelebihan nutrisi? Kelebihan nutrisi itu dia terlihat nutrisinya kayak gimana gitu? Lebih gemuk gitu sampai dia bisa ambruk. Nah sebenarnya enggak, maksudnya sebenarnya kelebihan nutrisi itu jarang ditemukan di ternak. Kenapa? Karena biasanya ternak itu punya kayak sensor, dia tuh udah mencukupi kebutuhannya, dia nggak bakal makan lagi ketika dia merasa dia cukup. Nggak kayak manusia yang agak serakah gitu ya. Ternak itu punya batasan tersendiri gitu loh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kalau misalnya kita contohnya di ayam nih, di ayam itu biasanya ada praktikum free choice feeding. Jadi kita memberikan pakan misalnya ini kapur, belah sini tuh jagung segala macam. Dia tuh nggak bakal ngabisin sampai sekap semuanya sampai sesuai kebutuhan kan. Nah itu ada batasannya. Jadi kenapa kita jarang lihat ternak yang kelebihan nutrien itu karena kayak gitu. Dia tuh ada batasan untuk dia merasa cukup. Nah kalau misalnya kekurangan itu yang terjadi. Kenapa? Karena kadang kita tuh nggak bisa menyediakan sesuai dengan kebutuhan dia kan, bukan kesalahan kita. Cuma kita belum bisa mengerti dia lah gitu ya, kayak gitu kan. Nah cuma gimana sih caranya untuk mengendalikan biar dia nggak kekurangan nutrien. Nah ternak yang kekurangan nutrien itu biasanya dia itu butuh suplai nutrien untuk bisa menyuplai kebutuhannya lagi kan. Jadi biasanya kalau udah kurus banget BCS 1 kita tuh harus memberikan nutrisi yang lebih banyak. Jadi biasanya konsumsinya akan lebih tinggi dibandingkan ternak yang konsumsinya normal, yang kondisinya normal kayak gitu. Oke, selanjutnya Bu. Nah, ini kan udah nih bahas nutrisi, kita masuk ke teknologi pakannya deh Bu. Nah, jadi teknologi pakan terbaru yang Ibu pernah dengar deh di Indonesia itu yang teknologinya itu seperti apa gitu ya? Untuk di teknologinya ya. Nah, kalau di teknologi saat ini tuh pernah dengar smart agriculture nggak? Smart farming agriculture. Jadi kita tuh jadi itu tuh misalnya smart farming agriculture itu ada dari turunannya. Nah, turunannya itu ke peternakan. Nah, itu kan farming kan dalam arti luas. Nah, biasanya namanya smart farming. Berarti dia memanfaatkan apa? Teknologi di dalamnya. Nah, biasanya teknologi yang diterapkan itu kan kita udah nih di Onmo sendiri kita udah punya kandang IoT kan, terkenal banget tuh kandang IoT kita karena pertama kali di Kalimantan Timur ya ada kandang IoT gitu kan. Nah itu adalah implementasi smart farming. Nah kalau misalnya di ternak perah sendiri, karena saya kebetulan lab saya itu lab ternak perah, nah kita tuh lagi mengembangkan ternak perah presisi. Nah presisi itu gimana sih dapat namanya presisi kan, tapi kita harus mengetahui secara detail kebutuhan dia, konsumsi dia, estrus dia kapan, itu tuh bisa diketahui dengan kita mengaplikasikan teknologi di dalamnya. Caranya gimana? Kita tuh bisa pakai sensor. Jadi sistemnya kayak IoT tetap pakai internet kan. Jadi bisa pakai chip, misalnya kita taruh di telinganya atau misalnya di bagian ekornya. Nah di bagian ekor buat apa? Buat bisa menentukan apa kalau ekor? Buat menentukan kalau dia lagi terus, jadi kan mereka berarti dia mau itu tuh mau kawin, jadi kan kita bisa melihat kan dari yang ningkatnya suhu tubuh dia, nah itu dipasangin chip kayak gitu. Kalau enggak ditambahin sensor, bisa kan CCTV bisa ngeliat kan sensor tubuh manusia kan, bisa kalau misalnya dia panas merah kan, nah tapi juga gitu, jadi dipasang tuh di CCTV, nanti tuh sensornya kayak gimana, kalau meningkat suhu tubuhnya, kalau dia mau kawin nanti dipisahkan kayak gitu untuk dikawinkan. Itu salah satu teknologinya. Untuk di pakan sendiri juga kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Karena bisa melihat nih, kalau misalnya dia kebutuhan pakannya segini, dia udah bisa menentukan gitu loh. Kita kan memberikan selalu segitu kayak gitu. Jadi udah ada penentuan penghitungannya gitu melalui si teknologi itu. Misalnya ada timbangan di bawah si wadah pakannya kayak gitu. Oh, jadi pemberiannya sudah sesuai takarannya kayak gitu. Makanya ada namanya presisi. Nah, selanjutnya Bu, jadi bagaimana sih Bu peran teknologi ini untuk membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas peternakan? Nah kalau untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sih lebih ke kayak pengaplikasian teknologi pakan dan pengolahan kan ya. Kalau misalnya kita melihat, misalnya kita bisa teknik pelleting udah tahu kan? Nah pelleting itu sebenarnya buat apa?
biar si pakan itu bisa diawetkan dan disimpan lebih baik kan. Nah, dimana kalau misalnya pakan itu bisa disimpan dan dibuat lebih baik, itu kan bisa didistribusikan ke misalnya kamu nih tinggal di Samarinda, ada yang tinggal di Sangkulirang, itu jauh banget kan. Nah, dia itu di Sangkulirang itu daerahnya rawa kan, gak mungkin dia misalnya tanaman ini bisa tumbuh. Tapi ketika kita bisa melakukan tanaman ini kita peleting, itu kan kita bisa distribusikan kan ke si Sangkulirang ini yang jaraknya jauh, tapi kan dia bisa merasakan bagaimana rasanya tanaman tersebut, ya kan? Jadi kan produktivitasnya sama-sama naik kan. Ya, makanya itu bisa meningkatkan efektivitas dan produktivitas ternak. Jadi itu salah satu manfaat implementasi teknologi pakan. Gitu. Nah, kan namanya teknologi ya Bu, pasti ada tantangannya dan hambatannya. Nah, untuk penerapan teknologi ini apa aja sih Bu hambatan maupun tantangannya? Kalau misalnya teknologi banget itu sekarang kan lagi benar-benar advance-nya kita pakai internet banget kan. Nah, kalau di Indonesia sendiri tuh agak susah penerapannya karena belum semua kawasan di Indonesia kan merasakan gimana internet yang cepat. Saya aja ngebandingin kayak internet di sini dengan internet di Jawa kan biasanya lebih cepat di Jawa kan kayak gitu. Karena saya juga baca-baca tuh cuma baru 68% di Indonesia itu orang yang merasakan penggunaan internet tersebut, kan masih ada 42% itu kan yang enggak. Nah, sedangkan peternak sendiri biasanya ngapain? Nggak seperti kita kan yang 24 jam melihat gadget kan, jadi agak susah untuk implementasinya. Cuma sekarang kan kita bisa yang namanya kolaborasi, kadang kita melakukan kolaborasi dengan dinas. Jadi misalnya bagian akademisi akan berkolaborasi dengan dinas untuk melakukan penyuluhan nih kayak mata kuliah ini. Jadi nanti melakukan penyuluhan dengan cara, oh ini loh bisa loh kita melakukan teknologi pakan, misalnya yang fermentasi itu kita terapkan. Itu kan dari mudah dulu kan, awalnya peternak nggak tahu, dari itu jadi tahu. Itu kan ada perubahan sedikit demi sedikit kayak gitu. Nah, selanjutnya Bu, selanjutnya Bu, cara memilih teknologi pakan yang tepat untuk peternak itu gimana? Untuk ada khususnya buat peternak yang mungkin ya peternak rakyat lah gitu. Iya, cara memilih teknologi pakan yang tepat kita tuh harus mengetahui sumber daya yang ada di situ dulu. Kalau misalnya kita udah mengetahui, kayak misalnya, oh di daerah sini tuh yang banyak populasinya misalnya di Lampung nih. Lampung tuh banyak populasi apa? Pisang dan singkong. Nah, singkong ini kan kalau misalnya baik produknya misalnya salah satunya adalah daun singkong. Tadi saya bilang daun singkong itu bisa dimanfaatkan, tapi dia mengandung CN. Nah, baru kan kita berpikir gimana kita bisa memanfaatkan si singkong ini, tapi dia itu harus melalui suatu processing dulu kan. Nah, bisa pemanasan, bisa di grinding untuk menghilangkan HCN tersebut agar bisa dikonsumsi kayak gitu. Jadi harus tahu dulu nih potensi sumber dayanya apa dulu. Nah, ada nggak sih saran ataupun tips dari bagi peternak yang ingin menerapkan teknologi pakan di peternakannya gitu? Oke, kalau untuk teknologi sendiri ataupun mungkin dalam hal ini tuh alat kali ya. Nah, gimana sih cara peternak bisa pengen ngerasain gimana pakai alat yang canggih yang bisa bikin pakan subur kayak misalnya mineral block. Mineral block kan butuh pressure kan untuk menghasilkan mineral tersebut, mineral block tersebut. Nah, cuma sebenarnya yang harus kita tahu itu, kita tuh harus tahu dasar dan prinsipnya aja. Nah, untuk alatnya kita bisa modifikasi. Nah, misalnya pas saya KKN dulu, saya itu bikin program pembuatan mineral blocknya untuk peternak. Nah, dimana nggak mungkin dong kita bawa alat lab ke lapangan, dimana alat itu gede banget dan saya tuh nggak KKN di Bogor, ya kan, di luar pulau sih. Saya masih di Jawa Barat. Cuma kan kalau di luar pulau apalagi kan. Nah, makanya kita waktu itu memanfaatkan prinsip kerja dari alat tersebut. Dimana prinsip kerjanya adalah press untuk mengepres biar dia jadi mineral block kayak permen gitu. Nah, kita tuh caranya adalah formulasinya tetap sama. Cuma kita mencari apa sih, ada nggak sih alat lain yang sebenarnya implementasi prinsipnya itu sama. Ya, ada ternyata apa? Dongkrak. Nah, kita pakai dongkrak waktu itu untuk menghasilkan mineral tersebut. Nah, jadi kan bisa menyesuaikan dengan prinsip aja kayak gitu. Jadi gak usah khawatir peternak gitu. Jadi apa harapan Ibu untuk pengembangan peternakan khususnya di bidang pakan ternak di Kalimantan Timur? Saya sih berharapnya di Kalimantan Timur ini sebenarnya kan potensi
beberapa potensi bahan pakan tuh ada, cuma belum ada saya tahu tuh ada feed mill di sini, dibangun feed mill. Padahal di sini tuh unggas tuh tinggi juga populasinya. Cuma kemarin tuh pas saya ke lapang ternyata mereka tuh masih menyuplai si kebutuhan pakannya itu dari Jawa. Otomatis itu kan ada cost kan untuk mendapatkan si pakan tersebut ke Kalimantan. Kenapa nggak buat aja feed mill di sini? Jadi kan biar minimalisir cost, dimana feed mill itu kan sebenarnya bisa diambil dari beberapa kan sumber-sumbernya kayak gitu, dan bisa juga memanfaatkan si sumber daya lokal di Kalimantan kayak gitu. Bisa pelepas sawit diolah lagi kayak gitu. Saya sih harapannya kayak gitu biar berkembang gitu lah, karena kan ini mau jadi IKN ya. Kalau misalnya nggak ada penopang kayak gitu, otomatis masa kita harus selalu bertumpu ke Jawa kayak gitu. Oke. Jadi sekian dari pembahasan kita hari ini, dan terima kasih untuk Ibu Fandini. Dan semoga apa yang disampaikan Ibu tadi itu bermanfaat buat kita semua, apalagi buat yang nonton video ini atau podcast ini nantinya. Nah, sampai jumpa teman-teman. Dan pembahasan kita tentang nutrisi dan teknologi pakan ternak. Semoga apa yang disampaikan Ibu tadi bermanfaat bagi kita semua.